Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Vimanam tahun 2023. Nah, berbeda dari film-film sebelumnya, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang benar-benar menyedihkan dan menyayat hati. Berkisah mengenai perjuangan seorang ayah penyandang disabilitas demi mewujudkan cita-cita sekaligus keinginan terakhir putranya di tengah kehidupan mereka yang serba miskin. Oke, sebelum menuju ke alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah penyandang disabilitas bernama Viraya. Ia hidup bahagia di kota Hyderabad bersama putra sematawayangnya yang bernama Raju. Diketahui Raju saat ini masih duduk di kelas 5 SD, sementara ibunya sudah meninggal saat dulu melahirkan Raju. Raju bercita-cita menjadi seorang pilot. Oleh karena itulah ia memiliki banyak mainan pesawat terbang. Tak hanya itu, ia juga selalu dibawa ayahnya mengintip pesawat di bandara saat pulang sekolah agar Raju semakin semangat mengejar cita-citanya. Sebenarnya Raju sangat ingin naik pesawat dan beberapa kali meminta pada ayahnya. Akan tetapi kondisi ayahnya yang miskin tidak sanggup memenuhi permintaan itu, dan sang ayah hanya bisa memotivasi Raju agar ia rajin belajar dan bisa mencapai semua mimpinya. Tak hanya itu, ia juga rutin menanyakan perkembangan Raju pada gurunya, dan jawaban guru itu selalu sama, di mana setiap hari Raju selalu rajin belajar. Bahkan ia kini terpilih menjadi salah satu siswa yang berkesempatan untuk mengikuti tes memasuki sekolah asrama negara, semacam beasiswa pemerintah India, di mana jika Raju lolos maka pendidikannya akan semakin terjamin sehingga akan lebih dekat dengan cita-citanya. Tak hanya itu, Viraya juga selalu rutin berdoa dan bersedekah, berharap anaknya selalu diberikan kelancaran dan dapat mencapai semua cita-citanya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Viraya bekerja sebagai penjaga toilet di pasar, di mana memang pekerjaan ini sudah diwarisinya dari zaman kakeknya. Akan tetapi ketika Raju ingin membantu, Viraya selalu melarangnya, karena ia tidak ingin Raju menjadi penjaga toilet sepertinya. Ia hanya ingin Raju fokus belajar untuk mendapat masa depan yang lebih baik. Memang kebaikan Viraya ini sangat terkenal di wilayahnya. Sampai-sampai Daniel, salah satu supir bajai kenalan Viraya, mengatakan jika Tuhan mereka pantas dikutuk karena menakdirkan orang baik seperti Viraya terlahir dalam kondisi cacat. Bahkan saking baiknya, kadang saat disuruh sembahyang dan berdoa, Raju dengan polosnya mengatakan ia tidak perlu lagi menyembah Tuhan, karena ada yang lebih baik dari Tuhan, yaitu sang ayah. Sampai-sampai keakraban ayah dan anak ini pun membuat anak-anak tetangga lainnya iri, karena mereka juga mendambakan sosok ayah seperti Viraya. Namun bukannya diberikan kasih sayang yang sama, justru mereka malah dipukuli. Selain itu, Viraya juga memiliki sahabat tukang sol sepatu bernama Koti. Ia hingga saat ini masih bujang dan diam-diam menyukai wanita esek-esek bernama Sumati. Namun Sumati sendiri mana peduli. Baginya siapapun yang datang membawa uang maka akan mendapat kasih sayangnya sampai puas. Minimal ia harus membayar Rp1.000 untuk 10 menit, atau sekitar 200 ribuan. Namun karena saat itu Koti cuma punya Rp200 aja, ia pun dicampakkan oleh Sumati. Suatu hari Viraya mendapat panggilan dari kepala sekolah, dan ternyata Raju saat itu menjadi satu-satunya siswa yang lolos dari 10 siswa yang mengikuti tes beasiswa. Sebagai bentuk ungkapan syukurnya, Viraya pun membeli sekantong permen dan memanggil Raju untuk membagikannya pada semua teman-temannya. Akan tetapi pada saat itu, Raju tiba-tiba saja terjatuh dan ia pun pingsan. Melihat hal itu, Viraya pun sangat panik. Lalu atas bantuan pihak sekolah, Raju pun segera dibawa ke rumah sakit. Nah, dari situ diketahuilah jika ternyata selama ini Raju menderita leukemia atau kanker darah stadium akhir. Dokter juga menyampaikan tidak ada terapi atau obat yang bisa menyembuhkannya, dan kemungkinan Raju hanya bisa bertahan kurang lebih 1 bulan lagi. Bak disambar petir di siang bolong, Viraya pun sangat terkejut mendengar fakta ini. Bagaimana tidak, satu-satunya anak yang ia sangat sayangi dan menjadi harapan keluarga kini menderita penyakit yang sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Sehingga cerita malam harinya, Viraya membawa Raju pulang. Akan tetapi ia memilih untuk merahasiakan penyakit anaknya dari siapapun. Bahkan Raju juga tidak tahu sama sekali. Viraya benar-benar menahan semuanya sendirian, dan ia hanya bisa meneteskan air mata. Lalu ketika Raju bertanya kenapa sang ayah menangis, Viraya beralasan jika ia hanya sedang teringat dengan ibunya.
Pagi harinya saat menghitung uang tabungan, Viraya melarang Raju untuk ke sekolah dan menyuruhnya main dengan teman-temannya. Ia juga memberikan uang cukup banyak agar Raju bisa jajan sepuasnya. Saat itu Raju mengira ia tidak usah ke sekolah karena sebentar lagi akan pindah ke sekolah yang baru. Akan tetapi Viraya sendiri hanya ingin Raju menikmati masa-masa terakhirnya dengan bahagia seperti anak-anak lainnya tanpa harus memikirkan belajar lagi. Setelah itu, Viraya kemudian pergi ke apotik untuk membeli obat yang diresepkan oleh dokter. Akan tetapi harga obat untuk 1 bulan adalah Rp4.000, sehingga Viraya yang hanya memiliki uang Rp2.000 pun hanya bisa membeli obat itu untuk setengah bulan saja. Siang harinya Viraya pergi ke pasar untuk kembali mencari nafkah. Akan tetapi saat itu pemerintah ternyata sedang melakukan penertiban untuk pelebaran bahu jalan. Dan salah satu bangunan yang dihancurkan adalah toilet yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan Viraya. Setelah itu dengan lemas, Viraya pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi ia melihat pintu masih terkunci yang menandakan jika Raju saat ini belum pulang. Viraya yang cemas kemudian memutuskan untuk mencari Raju. Dan benar saja, Raju ditemukan dengan kondisi tergeletak di dekat tembok bandara. Viraya mulai panik, takut anaknya kenapa-napa. Akan tetapi saat ada sebuah pesawat yang melintas, tiba-tiba saja Raju kembali tersadar dan langsung melambaikan tangannya ke arah pesawat. Nah, karena sejak dulu Raju sangat ingin naik pesawat, Viraya pun saat itu berjanji akan mewujudkan keinginan anaknya itu yang membuat Raju sangat bahagia. Sore harinya Viraya pergi ke bandara dan menanyakan harga tiket pesawat untuk 2 orang. Dan ternyata harganya adalah Rp10.000. Tentu saja Viraya mana punya uang sebanyak itu. Akan tetapi petugas menyarankan jika ia ingin membeli tiket dengan harga yang lebih murah, Viraya dapat melakukan booking untuk tiket pesawat 2 bulan ke depan. Akan tetapi opsi ini bukanlah solusi, karena Raju sendiri sudah divonis tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan. Sehingga satu-satunya jalan adalah bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebanyak Rp10.000 untuk membeli tiket pesawat. Viraya mencoba meminta bantuan pada Daniel dan Koti, akan tetapi mereka juga tidak punya uang sebanyak itu. Hingga Daniel kemudian menyarankan Viraya untuk mengambil uang bantuan pemerintah untuk orang-orang cacat, yang memang selama ini selalu Viraya tolak karena ia merasa masih memiliki sebelah kaki yang normal. Akhirnya karena kondisi yang terdesak, Viraya kemudian pergi ke kantor dinas sosial untuk mengurus uang bantuannya. Akan tetapi ternyata uang itu tidak bisa dicairkan sekaligus, melainkan akan dicicil sebanyak Rp300 setiap bulannya. Karena masih belum mendapat solusi, Viraya kemudian mencoba melamar kerja sebagai tukang kayu dengan upah harian. Dan ia pun bekerja dengan sangat giat tanpa istirahat demi mendapat uang yang lebih. Sementara saat di rumah, ia juga semakin memperhatikan Raju, memberinya obat dengan rutin dan menyediakannya makanan yang lebih enak dari biasanya. Akan tetapi kalau ia mendengar Raju mulai batuk, Viraya pun merasa sangat nyesek. Karena takut tidak keburu mewujudkan keinginan anaknya, keesokan harinya Viraya pun memberanikan diri untuk meminjam uang pada bosnya. Akan tetapi bosnya itu pelit. Hal ini pun membuat Viraya tidak fokus kerja. Ia semakin kepikiran bagaimana cara bisa mencari uang untuk membeli tiket pesawat. Saat istirahat makan siang, bosnya tiba-tiba datang dan menuduh Viraya mencuri uang sebanyak Rp50.000 karena tidak diberi pinjaman. Ia pun dibawa ke kantor polisi, lalu polisi meminta Rp10.000 pada pelapor supaya kasus ini bisa diproses. Lalu setelah itu, polisi pun memukulinya dan memaksa Viraya untuk mengaku. Namun keesokan harinya, bos Viraya kembali datang ke kantor polisi dan mengatakan jika ternyata anaknya sendiri yang telah mengambil uang itu. Akan tetapi, si bos harus kembali membayar sebanyak Rp5.000 untuk mencabut kasusnya di kantor polisi. Kemudian setelah itu, Viraya pun dinyatakan bebas. Namun saat itu, Viraya melihat Raju dan temannya dibawa oleh tentara karena telah melompat pagar bandara. Viraya pun memohon agar anak-anak itu tidak dihukum, sehingga mereka pun kini bisa kembali pulang ke rumah. Akan tetapi karena kejadian itu, membuat ibu teman Raju tadi sangat marah dan melarangnya untuk bermain kembali bersama Raju. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi menahan semuanya sendirian, Viraya pun pada saat itu mengatakan pada teman-temannya apa yang sebenarnya ia alami selama ini. Sambil menangis, Viraya mengatakan, dulu saat ayahnya meninggal, Viraya bingung bagaimana ia bisa bertahan hidup. Namun kini jika anaknya sudah tiada, ia justru akan bingung untuk apa lagi ia hidup. Karena semua tidak akan ada artinya lagi bagi Viraya.
Tak lama kemudian Raju datang. Muncul darah dari mulutnya dan ia pun pingsan. Saat itu dokter mengatakan tubuh Raju sudah tidak kuat menahan kanker, sehingga usianya tidak bisa diprediksi lagi dan ia bisa meninggal kapan saja. Dari situ Viraya semakin bertekad untuk mewujudkan keinginan terakhir anaknya. Ia pun diantar temannya pergi ke sebuah pasar malam untuk mencari pekerjaan. Kebetulan saat itu badut yang menghibur sedang tidak ada, sehingga Viraya pun bekerja menjadi seorang badut. Melihat penonton ketawa saat ia terjatuh, Viraya pun rela jatuh berkali-kali untuk menghibur penontonnya. Melihat aksi Viraya yang menghibur, Viraya pun mendapat bayaran cukup tinggi dan cukup untuk membeli tiket pesawat. Malam itu Viraya dan sahabatnya berkeliling mencari tempat pembelian tiket pesawat yang masih buka. Namun sialnya bajai mereka diserempet mobil. Namun pemilik mobil itu menyalahkan mereka dan juga mengambil uang milik Viraya. Sehingga untuk kesekian kalinya Viraya gagal mewujudkan keinginan anaknya. Saat itu Viraya benar-benar putus asa. Ia mengutuk Tuhannya karena telah memberikan penderitaan di luar batas kemampuannya. Keesokan harinya Raju mengatakan jika ia tidak ingin lagi naik pesawat, ia akan belajar dengan baik dan naik pesawat sendiri. Hal ini ia lakukan setelah melihat ayahnya sangat menderita untuk mewujudkan keinginannya. Akan tetapi Viraya hanya bisa memeluknya karena ia tahu Raju tidak akan bisa dewasa dan ia sebentar lagi akan meninggal. Tak lama kemudian pihak pemerintah melakukan pendataan rumah kumuh di wilayah tempat tinggal Viraya, di mana mereka akan membangunkan rumah layak huni untuk semuanya. Hal ini pun tentu membuat mereka sangat senang. Akan tetapi Viraya sendiri saat itu memiliki ide gila di mana ia akan melepas rumah itu dengan harga Rp10.000 saja, yang penting cukup untuk membeli tiket. Awalnya ide itu sempat ditolak oleh Daniel karena Viraya tidak punya tempat tinggal lagi. Akan tetapi Viraya tidak memperdulikan dirinya, yang ia mau adalah bisa mewujudkan keinginan terakhir putranya. Kebetulan percakapan itu didengar oleh salah satu warga, dan warga itu pun bersedia membeli rumah Viraya, di mana uangnya langsung ia belikan dengan tiket pesawat. Lagi-lagi Viraya diuji. Ternyata hari itu harga tiket paling murah untuk 2 orang adalah Rp12.000, sehingga Viraya pun terpaksa menjual sepedanya untuk menambah kekurangan. Akan tetapi harga sepeda itu hanya Rp1.000, dan ia masih kekurangan uang Rp1.000. Viraya pun mencoba meminjam uang pada Koti, akan tetapi ia mengatakan tidak memiliki uang. Padahal saat itu ia sebenarnya punya uang sebanyak Rp1.000, namun uang itu akan ia gunakan untuk menyewa Sumati. Namun saat pelayanan akan dilakukan, tiba-tiba sebuah pesawat melintas. Mendengar hal itu, Koti teringat dengan Raju, sehingga ia pun mengambil kembali uangnya dan menyerahkannya pada Viraya. Saat itu Koti mengatakan jika uang ini diberikan oleh Sumati yang prihatin dengan Raju. Sehingga saat Sumati datang mengejar Koti, ia pun terkejut karena Viraya tiba-tiba bersujud dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah itu Koti lalu menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, dan ia juga berjanji akan mengganti uang itu suatu saat nanti. Akan tetapi saat mengetahui kejadian yang sebenarnya, Sumati juga bersedia membantu Viraya. Bahkan ia sangat terkesan dengan kebaikan Koti dan berharap bisa hidup bersama dengannya. Mendengar hal itu, Koti kemudian mengajak Sumati menikah. Akan tetapi Sumati tiba-tiba menangis yang membuat Koti kebingungan. Dan ternyata saat itu, Sumati terharu karena baru kali ini ia dianggap sebagai wanita terhormat dan diajak untuk menikah. Sumati pun mau menikah dan berjanji ia tidak akan menjajakan tubuhnya lagi. Singkat cerita, Viraya berhasil membeli tiket pesawat dan ia pun kini pergi bersama Raju ke bandara. Akan tetapi untuk pertama kali naik pesawat, Viraya saat itu kebingungan. Untung saja ada seorang pramugari cantik bernama Jasmine yang bersedia membantu menguruskan boarding pass. Saat itu Jasmine menanyakan kenapa Raju harus meminum obat. Viraya pun kemudian menyuruh Raju untuk bermain agar ia tidak mendengar percakapan mereka. Lalu setelah itu Viraya menceritakan semuanya, mulai dari obsesi Raju terhadap pesawat terbang, sampai dengan penyakit kanker darah yang ia derita saat ini. Dan cerita ini pun membuat Jasmine sangat terharu. Singkat cerita, kini tiba saatnya Viraya dan Raju melakukan penerbangan.
Kalian dapat membayangkan pesawat yang selama ini hanya bisa dilihat dari kejauhan oleh Raju, kini sudah berada di depan matanya, sehingga ia pun benar-benar sangat bahagia. Setelah itu, Viraya dan Raju kemudian menaiki pesawat. Mereka pun sangat bahagia karena mimpi Raju sebentar lagi akan terwujud. Saat pesawat akan lepas landas, Raju saat itu tidak merespon perkataan Viraya. Viraya pun mencoba membangunkannya dan mengecek detak jantung Raju. Namun ternyata saat itu Raju sudah meninggal dunia. Seketika tubuh Viraya seolah membeku. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi karena anaknya kini sudah tiada. Tak lama kemudian Jasmine datang dan membantu Viraya untuk memasangkan sabuk pengaman. Saat itulah Jasmine pun tahu jika Raju ternyata sudah tiada. Namun saat Jasmine akan memanggil petugas lain untuk mengevakuasi Raju, Viraya memohon untuk tidak melakukannya dan membiarkan mereka terbang untuk memenuhi permintaan terakhir Raju. Tak lama kemudian pesawat lepas landas. Sambil menahan tangis, Viraya mengajak jasad Raju mengobrol dan menunjukkan betapa indahnya pemandangan di atas sana. Hal ini pun diperhatikan oleh Jasmine yang membuatnya ikut terharu. Tak lama kemudian pesawat tiba di tempat tujuan. Semua penumpang sudah turun kecuali Raju dan juga Viraya. Lalu saat Jasmine menghampiri Viraya, ternyata saat itu ia juga sudah meninggal. Rupanya Viraya benar-benar tidak sanggup kehilangan Raju, sehingga ia pun kini menyusulnya pergi. Nah, itulah perjuangan seorang ayah. Ia memang tidak mengandungmu, tidak melahirkanmu, dan tidak juga menyusuimu. Akan tetapi seorang ayah akan terus berjuang demi kebahagiaan anaknya apapun yang terjadi.